Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak sekali saudara kita, warga kita yang terkena musibah, terkena bencana, baik bencana banjir, gempa, gunung meletus yang telah banyak mengambil korban nyawa saudara kita, yang telah banyak mengalami korban harta, tempat tinggal, sehingga mereka harus mengungsi ke tempat yang aman. Kita turut prihatin atas kejadian tersebut. Semoga saudara kita, sebangsa kita, diberi ketabahan, kesabaran dalam menghadapi musibah bencana yang dialami. Pertanyaannya, mengapa bencana sering terjadi hampir bersamaan di tengah-tengah kehidupan kita? Belum lama kita meninggalkan COVID-19, kita dihadapkan lagi dengan berbagai macam bencana di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa semua ini terjadi? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bahwa bencana musibah ini terjadi adalah karena manusia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya, baik nikmat kehidupan, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana digambarkan di dalam surah An-Nahl ayat 113. Di sana Allah menggambarkan sebuah karya, sebuah daerah, sebuah wilayah di mana wilayah itu tenang, damai, penuh nikmat dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru, sehingga daerah itu menjadi mutmainnah, tenang. Akan tetapi nikmat Allah yang begitu banyak diberikan sehingga menjadi daerah yang mutmainnah, tidak disyukuri nikmat Allah. Abai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang diberikan disalahgunakan, tidak sesuai dengan peruntukannya. Dihabiskan dengan poya-poya. Alam
tidak dikelola dengan baik, sehingga hujan turun bukan menjadi nikmat tetapi malah menimbulkan bencana, terjadi longsor dan lain sebagainya. Matahari yang tidak mematangkan padi malah membuat bibit-bibit mati. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengapa, karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diberikanlah kepada mereka bencana kelaparan, bencana ketakutan. Akibat bencana alam muncullah kelaparan. Muncul kelaparan akibatnya karena orang lapar demi mempertahankan hidup. Tidak amanlah situasi dan kondisi. Rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan hidup, sehingga antara satu dengan lain tidak merasa aman karena takut digarun, takut dirampok karena kelaparan yang terjadi. Mengapa ditimpakan kepada mereka? Ini tidak lain karena akibat perbuatan mereka sendiri, supaya mereka merasakan inilah akibat perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Seandainya mereka pandai mensyukuri nikmat Allah yang begitu berlimpah diberikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan lagi. Tapi mereka kufur dengan nikmat Allah, maka Allah katakan la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka azab Allah sangat pedih, sangat dahsyat. Jadi dalam ayat itu surat An-Nahl, kesimpulannya penyebab terjadinya bencana, baik bencana kelaparan maupun bencana yang lain, adalah karena manusia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah yang lain mengatakan, daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat adinas. Bahwa yang menyebabkan terjadinya kerusakan di darat dan di laut adalah karena akibat daripada perilaku, tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi yang menjadi penyebabnya adalah manusia itu sendiri, bukan alam. Akibat akhlak manusia yang rusak, yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu berterima kasih kepada pemberi nikmat, bahkan lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, sementara Allah tidak pernah mengurangi nikmatnya. Maka Allah memberi perkataan kepada manusia agar mereka merasakan akibat dari perbuatannya. Liyudzikahum ba'dalladzi amilu.
ditimpakan azab itu kepada mereka agar mereka merasakan akibat perbuatan. Tujuan Allah apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Menyadari kesalahannya. Menyadari perbuatannya selama ini yang tidak memperhatikan, memperdulikan nikmat-nikmat Allah yang begitu bertaburan diberikan kepada kita. Jadi tujuan Allah menimpakan bencana musibah kepada kita sebagai buah dari perilaku kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat, agar kita sadar, agar lahir kesadaran bertuhan dalam kehidupan kita. Bahwa selama ini kita lalai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pendekatan Al-Quran yang digunakan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya berbagai macam bencana, Al-Quran menyatakan karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mendatangkan bencana, siksanya yang sangat pedih. Tapi tujuan Allah sebenarnya untuk menyadarkan kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada kita bagaimana mensikapi bencana yang ditujukan oleh Allah kepada kita dalam rangka menyadarkan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi musibah, Rasulullah dalam sabdanya mengatakan agar kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa ini yang diperintahkan kepada kita, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ucapkan ketika kita berhadapan dengan musibah? Agar kita sadar bahwa segala yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lahir kesadaran bertuhan dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia maupun yang ada di dalam penguasaan kita pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pemiliknya menghendaki mengambil kembali dengan berbagai macam cara sesuai yang dia kehendaki, maka kita harus ikhlas, sadar, sabar menerimanya, karena pemiliknya yang menghendaki. Jadi dengan ucapan ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, agar kita tidak merasa memiliki apa yang ada di alam semesta ini, termasuk harta benda kita, termasuk diri kita sendiri. Jangan merasa memiliki, karena pemilik hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kesadaran bertuhan yang seperti itu,
akan mengurangi sedikit rasa sakit hati kita, rasa sedih kita ketika ditimpa musibah. Kita akan teguh dan sabar. Seperti seorang tukang parkir, tidak pernah merasa kecewa ketika pemiliknya mengambil kendaraan yang dititipkan kepadanya. Kenapa dia tidak sakit hati? Karena dia tidak pernah merasa memiliki apa yang dititip. Sama dengan hal ini. Semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk dimanfaatkan, dipergunakan dalam rangka mengatasi persoalan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena kita harus pandai bersyukur. Dengan adanya kesadaran bertuhan seperti ini, maka insya Allah kita akan senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan memanfaatkannya sesuai peruntukannya, memanfaatkannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada kita setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi ganjaran pahala. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi ganjaran pahala, rahmat, akibat kesabaran kita, akibat kesadaran kita, keridaan kita, keikhlasan kita menerima ujian cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bermohon juga kepada Allah agar kita dilepaskan dari bencana yang dihadapi, agar kita terlepas dari berbagai akibat yang akan ditimbulkan oleh bencana ini. Kita mohon kepada Allah agar kita dibebaskan dari bencana. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana ujian yang diberikan kepada kita diganti dengan yang lebih baik. Demikianlah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk menghadapi setiap musibah yang ditimpakan atau yang tertimpa kepada kita. Jadi kesimpulannya bahwa musibah bencana terjadi sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 113 adalah karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita. Nah, untuk menyadarkan manusia, maka Allah memberikan bencana ini supaya dia rasakan bagaimana akibat perbuatan kita, sehingga dengan merasakan akibat perbuatan kita, diharapkan oleh Allah lahirlah sebuah kesadaran bertuhan. La'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memberi petunjuk kepada kita bahwa ketika kita menghadapi musibah, jangan berkeluh kesah, jangan menimpakan persoalan kepada orang, jangan saling menyalahkan, saling tuduh, tetapi ucapkanlah innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Untuk melahirkan kesadaran bahwa segala yang ada ini di sekitar kita, termasuk diri kita, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki dia mau menarik kembali, mau mengambil kembali, mau diapakan dia punya milik, maka kita harus ikhlas menerimanya dengan penuh kesabaran. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kesabaran kita, keikhlasan kita menerima ujian dan cobaan ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dibebaskan dari akibat musibah yang diberikan kepada kita, dan bermohon semoga Allah menggantikan dari musibah yang kita alami dengan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.